Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi kawan-kawan semua. Kita akan membahas materi selanjutnya pada mata kuliah tafsir dan media. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa memahami dengan baik ya materi tafsir dan media yang pada pertemuan yang keempat ini kita bahas dengan tema otoritas keilmuan bidang tafsir di media. Ini menjadi diskusi yang menarik, bagaimana menjadi penting bagi kita untuk memahami apa sih otoritas keilmuan ya yang dilakukan oleh orang-orang atau netizen di media sosial, khususnya ketika kontennya berbicara tentang agama atau berbicara tentang Quran maupun tafsir. Bagaimana validitasnya, bagaimana otoritas yang bersangkutan. Nah, ini urgensi dari materi ini ya, dan salah satu materi pada tafsir dan media. Sebelum masuk pada itu, kita akan mencoba mendefinisikan apa itu otoritas dan apa itu ilmu. Otoritas itu adalah wewenang atau kekuasaan yang sah ya, atau hak memerintah, itu makna dari otoritas. Sedangkan ilmu itu adalah dari bahasa Arab, alima ya'lamu ilman ya. Jadi ilmu itu memiliki arti mengerti, memahami ya dengan benar-benar. Nah, sekarang apa itu otoritas keilmuan? Ya, setelah kita mengerti otoritas itu adalah wewenang, ilmu itu adalah mengerti atau memahami, maka otoritas keilmuan adalah orang yang memiliki wewenang, orang yang memiliki hak terkait suatu keilmuan. Dalam hal ini adalah Quran dan tafsir. Jadi otoritas keilmuan itu adalah orang yang memiliki wewenang untuk bicara ya terkait dengan Quran dan tafsir. Ya, maka orang yang punya hak berbicara tentang Quran dan tafsir adalah orang-orang yang tentu memiliki kredibilitas keilmuan yang sudah tidak dipertanyakan lagi. Ya. Kemudian sebelum kita masuk pada substansi materi, kita harus mengetahui bahwa di antara tradisi keilmuan dalam Islam itu adalah ketersambungan sanad. Ya. Ketersambungan sanad ini adalah ciri dari transmisi keilmuan dalam Islam. Kita semua tahu Al-Quran yang sekarang hadir pada kita dalam bentuk tertulis itu awalnya adalah bahasa verbal dari Allah ke malaikat Jibril ke kanjeng Nabi ke para sahabat ya. Nabi memerintahkan untuk menulis katibul wahyi yaitu Zaid bin Sabit, singkat cerita sampai pada kita dalam bentuk tulisan hari ini yang kita kenal dengan Mushaf Utsmani, dan itu disebut ulama valid ya, terjaga karena apa? Ada keterkaitan sanad, ada kesinambungan sanad, ada liqo ya. Maka selama ilmu itu ada sanadnya yang valid, maka ilmu itu bisa kita sebut validitasnya tinggi ya, kurang lebih seperti itu. Maka dalam konteks kita belajar Al-Quran, misal kita mau store hafalan, kita mau hafalkan Quran, maka kiai kita itu harus jelas keilmuannya, apakah syaratnya sampai pada kanjeng Nabi, apakah Qurannya sampai pada kanjeng Nabi ya. Maka yang berlaku di tradisi pesantren di Indonesia, khususnya di Jawa, kalau kita sebagai santri sudah selesai menghafalkan Al-Quran, kita akan mendapatkan sanad Quran kita dari kiai kita dari kiainya dari kiainya terus sampai ke kanjeng Nabi. Itulah transmisi keilmuan. Maka ketika ada orang yang berbicara tentang Quran, tentang tafsir, yang memiliki syarat keilmuan yang jelas, maka yang bersangkutan memiliki otoritas keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, hari ini ada pergeseran paradigma, di mana dulu kita kalau belajar ilmu ya dari guru, dari ustadz, dari kiai. Ya, tapi hari ini hadirnya media digital, hadirnya media sosial, ya, hadirnya search engine seperti Google itu merubah lanskap keilmuan. Ya, kerap kali kita itu kalau nggak tahu tanyanya sama Google, apalagi kalau terkait dengan studi Quran. Nah, kalau kita nggak tahu sesuatu, kita tanya sama Google. Ya, ini menjadi bahaya. Ya, menjadi bahaya ketika urusan keagamaan kita pasrahkan sama Google. Ya. Kenapa bahaya? Ya, Google sebagai alat bantu, dia sebagai search engine memfasilitasi beragam data dan informasi yang ada di dunia maya. Apa yang kita cari disediakan oleh Google. Itu iya.
Tapi problemnya ketika orang yang mencari atau kita yang mencari tidak memiliki kapasitas keilmuan yang cukup untuk memfilter data-data tersebut. Karena data yang disediakan oleh Google itu kan beragam. Paham ya? Beragam. Maka ini fatal ketika kita tidak mampu memfilter dan memilah-milah. Ya, suka nggak suka, faktanya seperti itu. Ada pergeseran paradigma. Inilah yang disebut dengan otoritas keilmuan. Bagaimana mungkin kita menempatkan otoritas keilmuan tafsir, keilmuan Quran, kita tempatkan pada Google, kita tempatkan pada wilayah virtual, kan problem. Ya, oleh karena itu kita harus pandai memilah, harus punya kapasitas yang jeli untuk memilah-milah mana yang relevan, mana yang tidak, dan seterusnya. Ya, dan inilah tantangan kita bersama. Oleh karena itu, ya, maka kita harus benar-benar mampu untuk memfilter, ya. Kita harus mampu menelaah dengan baik semua konten yang ada di media, khususnya terkait dengan agama atau tentang studi Quran, supaya tidak berakibat fatal. Maka cara yang pertama tadi, kita harus tahu siapa yang membuat konten itu, ya. Apakah benar-benar seorang alim yang alamah, apakah benar-benar memiliki validitas keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus memilah-milah info-info yang ada atau data-data yang ada di dunia maya, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan apa tidak, bagaimana kaidah ilmiahnya, dan seterusnya. Dengan begitu, ya, kita dengan alat-alat hari ini, media-media hari ini, itu adalah sebagai wasilah supaya keilmuan, ya, tentang studi Quran dan tafsir itu mampu diakses oleh orang banyak, ya. Maka dia hanya sebagai tool, bukan sebagai goal, ya, bukan sebagai tujuan. Tetap kaidah-kaidah tadi harus dipenuhi. Ya, itu dari saya untuk materi hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Ya, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Ya, kita akan membincang lebih lanjut terkait dengan tafsir dan media. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.